괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dari kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia itu belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan bagaimana proses belajar itu dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, serta lingkungan. Tujuan utama psikologi pendidikan adalah memahami bagaimana cara siswa itu belajar dan berkembang secara kognitif, emosional, serta sosial agar proses pembelajaran bisa lebih efektif. Hal ini mencakup seperti gaya belajar siswa, perbedaan individu dalam belajar, motivasi belajar, dan peran pengajar dalam pembelajaran. Pertanyaan kedua adalah urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik atau pendidik. Urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik atau calon pendidik sangat penting karena bisa menjadi fondasi dalam menjalankan tugas sebagai pengajar yang efektif dan bijaksana. Beberapa alasan lainnya seperti memahami karakter dan perkembangan belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah seperti mengatasi masalah belajar serta memahami perilaku belajar siswa itu. Singkatnya, mempelajari psikologi pendidikan adalah sebuah kunci rahasia untuk membuka potensi baik dalam diri siswa itu. Pertanyaan ketiga adalah menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan terletak pada aspek yang diukur dan perubahannya. Pertumbuhan adalah proses yang dapat diukur secara kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Contohnya seperti anak balita yang memiliki berat badan 10 kg lalu naik ke 12 kg. Perkembangan adalah proses perubahan secara kualitatif menuju kedewasaan seperti mencakup seperti fisik, emosional, sosial, kognitif, bersifat berkelanjutan sepanjang hidup seperti remaja yang sudah memahami tanggung jawab dan berpikir dewasa. Pertanyaan yang terakhir adalah apa itu belajar, dan jelaskan. Belajar adalah perubahan kemampuan seseorang yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan terjadi dalam berbagai bentuk seperti pengetahuan baru, keterampilan baru, dan perubahan sikap serta pola pikir. Belajar tidak hanya di sekolah tetapi juga di kehidupan sehari-hari dan itu akan berlaku sepanjang hidup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.